Halo semuanya, kepada Pak Natal dan juga teman-teman yang hadirin. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat berupa kesimpulan tentang materi bulu tangkis. Mungkin beberapa dari kalian nih udah ada yang tahu tentang bulu tangkis dari sisi materi maupun cara mempraktekkan tentunya. Maka dari itu, yuk kita sama-sama belajar dan memperdalam tentang materi bulu tangkis. Di sini juga terdapat pembagian materi, yaitu yang pertama tentang pengertian, yang kedua perlengkapan alat, lalu yang ketiga yang terakhir yaitu tentang teknik permainan bulu tangkis. Bulu tangkis merupakan suatu cabang olahraga dalam permainan bola kecil yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Nah, jadi bulu tangkis itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang sama besar serta yang satunya lagi dipisahkan oleh net dengan mempunyai garis dengan ukuran panjang dan lebar tertentu. Pemain akan dinyatakan sebagai pemenang jika sudah mencapai 21 poin dalam sistem rally point serta memenangkan pertandingan sebanyak 2 set. Setelah kita mengetahui nih penjelasan tentang bulu tangkis, kita akan lanjut ke perlengkapan sebelum masuk ke bagian teknik. Maka dari itu kita akan bahas perlengkapan. Perlengkapan yang digunakan adalah lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan sisi ukuran panjang dan lebar tertentu. Lalu raket, yaitu alat pemukul yang ringan dan kuat dengan memiliki berat sekitar 150 gram. Ada beberapa jenis raket loh yang digunakan seperti raket berat di bagian atas atau kepala, raket yang berat di bagian pegangan atau handle, dan raket yang seimbang cocok untuk pemain yaitu all around. Selanjutnya, raket itu biasanya terbuat dari kayu secara keseluruhan, kayu dan aluminium, aluminium secara keseluruhan, fiberglass, dan arang atau carbonex. Menggunakan gabus sebagai kepala yang dibungkus oleh kulit yang tipis serta kuat dengan memiliki berat sekitar 4,73 hingga 5,50 gram dan harus mempunyai sekitar 14 sampai 16 helai bulu. Nah, bulu ini harus mempunyai ukuran sekitar 64 mm hingga 74 mm dari ujung hingga bagian tengah gabus dengan diameter yaitu 54 hingga 56 mm dan harus diikat dengan benang secara kuat. Di sini terdapat dua teknik, yaitu teknik forehand dan teknik backhand. Teknik pegangan forehand ini diperoleh dengan cara mendirikan sisi raket dengan tegak dan posisi pun hampir sama dengan bersalaman. Sedangkan backhand itu diperoleh dengan cara memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand dan geser V bagian tangan ke dalam. Lalu letak ada di samping, dalam, serta bantalan jempol berada di pegangan raket yang lebar tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik servis. Pukulan servis adalah pukulan menggunakan raket yang menerbangkan shuttlecock ke bagian bidang lapangan lain secara diagonal dan memiliki fungsi yaitu pembuka permainan. Nah, lalu juga terdapat pukulan servis pendek atau short service, servis panjang atau servis lob, pukulan servis drive, dan pukulan servis cambuk atau yang disebut sebagai servis flick. Pukulan overhead lob merupakan sebuah bola yang dilempar ke atas kepala dan posisinya itu dari belakang lapangan lalu diarahkan ke atas pada bagian belakang lapangan. Deep lob atau clear adalah bola yang melambung tinggi ke belakang, sedangkan attacking lob or clear itu adalah bola yang melambung tidak terlalu tinggi. Teknik round the head clear adalah suatu bola di atas yang dipukul di bagian belakang kepala, yaitu samping telinga bagian sebelah kiri. Pukulan ini justru lebih sulit. Kenapa? Karena dibutuhkan suatu kekuatan dari kaki, kelenturan footwork, dan koordinasi yang baik. Serta biasanya ini itu dilakukan secara terpaksa dengan pukulan backhand. Selanjutnya pukulan smash, itu merupakan sebuah pukulan di atas yang mengarahkan ke bawah dengan dilakukan tenaga yang penuh, yang bertujuan untuk mematikan lawan. Macam-macam teknik smash yaitu pukulan smash penuh, pukulan smash potong, pukulan smash melingkar atau around the head smash, serta pukulan smash cambukan atau flick smash. Selanjutnya pukulan drop shot. Itu merupakan pukulan yang dilakukan serupa dengan smash, tetapi perbedaannya adalah bagian posisi raket saat berkenaan dengan kop. Teknik drop shot ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pukulan drop shot secara penuh, secara potong,
lalu juga secara dicambuk. Selanjutnya, pukulan Return Smash. Nah, ini merupakan sebuah pukulan yang memiliki sebuah pola pertahanan nih, sehingga pengembalian smash itu baik dapat menjadi serangan yang juga baik. Pengembalian pendek itu merupakan suatu jenis pengembalian di mana bola tersebut itu jatuh di dekat net dan banyak terjadi pada pemain tunggal. Dengan memiliki tujuan, yaitu memaksa lawan berlari dari jauh. Yang kedua, pengembalian mendatar atau disebut sebagai drive adalah sebuah jenis pengembalian yang mendatar di atas net dan lebih banyak dilakukan oleh pemain ganda. Nah, ini memiliki tujuan yaitu tidak memberi kesempatan lawan untuk menyerang. Lalu yang terakhir adalah pengembalian panjang. Adalah suatu jenis pengembalian bola ke arah belakang. Lagi biasanya itu dilakukan oleh orang yang sudah terampil maupun sudah mempunyai pergelangan tangan yang sangat kuat. Pukulan backhand overhead adalah suatu pukulan yang paling sulit, terutama bagi pemain pemula, dengan mempersiapkan anggota badan yang sempurna, penguasaan grip, serta timing yang tepat. Jika tidak memiliki ketiga hal tersebut, maka tidak dapat menghasilkan suatu kualitas pukulan yang cukup baik. Selanjutnya, pukulan drive. Itu merupakan suatu pukulan yang dilakukan dengan menerbangkan satu cork yang mendatar dengan memiliki ketinggian yang menyusur di atas net. Jadi pukulan drive ini terdiri dari pukulan drive panjang, yang artinya pukulan drive yang dihasilkan dengan mengarahkan satu cork ke daerah bagian belakang lapangan lawan. Yang kedua yaitu pukulan drive setengah lapangan. Itu merupakan pukulan drive yang dihasilkan dengan memiliki tujuan, yaitu menjatuhkan satu cork ke bagian arah tengah samping dari lapangan lawan. Yang ketiga yaitu pukulan drive pendek. Itu adalah pukulan drive yang dilakukan dengan mengarahkan satu cork agar jatuh dekat dengan net di bagian daerah lawan. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan dari awal hingga akhir. Semoga pembelajaran tentang materi bulu tangkis ini dapat kalian pahami dan kita semua dapat mempraktekkannya dalam kegiatan olahraga. Terima kasih dan Tuhan Yesus berkati.